Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Guys, kesempatan kali ini kita bakal ngebahas topik yang bikin kalian nostalgia dan juga bangga sama dunia sepak bola. Kita semua tahu kan kalau nomor 10 itu bukan sekedar angka, tapi simbol dari pemain-pemain dengan skill luar biasa yang jadi ikon dalam sejarah sepak bola. Jadi siap-siap guys, karena kali ini kita bakal ngobrolin 10 pemain terbaik yang pernah memakai nomor 10 dalam sejarah sepak bola. Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! 10 pemain terbaik yang make nomor 10 dalam sejarah sepak bola. Nomor 10 itu udah kayak nomor ikonik banget di dunia sepak bola. Biasanya sih dipakai sama gelandang kreatif yang jadi playmaker tim dan jadi bagian penting di lini serang. Tapi nggak semua pemain yang pakai nomor 10 itu sesuai dengan peran nomor 10 yang tradisional. Misalnya William Gallas yang main sebagai back tapi malah pakai nomor 10 pas di Arsenal. Ada juga yang nggak pakai nomor 10 karena nomor itu udah dipakai orang lain pas dia gabung ke klub. Atau emang si pemainnya sendiri yang prefer ke nomor lain, kayak Johan Cruyff misalnya. Dia bisa banget pakai nomor 10 tapi malah terkenal dengan nomor 14. Nah, kali ini kita bakal ngebahas pemain-pemain terbaik yang emang identik banget sama nomor 10, baik itu di klub maupun timnas. Jadi, kalau Johan Cruyff nggak masuk daftar ini, itu karena dia lebih dikenal dengan nomor 14. Walaupun skillnya udah jelas layak ada di daftar ini. Nah, tapi kita ada faktor penilaian atau kriteria penilaiannya guys. Dimulai dari statistik serangan utama, seperti gol dan assist, lama karirnya, seberapa lama mereka main dan seberapa konsisten. Kemudian, historinya guys, apa yang mereka tinggalkan buat klub atau timnasnya. Langsung aja guys, nomor 10 ada Roberto Baggio. Dia bermain dari tahun 1982 sampai 2004. Roberto Baggio itu jadi bintang di beberapa tim Serie A pas Liga Italia masih dianggap yang terbaik di dunia. Gaya rambut ekor kuda yang khas bikin dia jadi lebih gampang dikenali guys. Nggak cuma karena skillnya di lapangan. Walaupun banyak yang inget dia karena gagal penalti di final Piala Dunia 1994 pas melawan Brazil, tapi karirnya jauh lebih dari itu. Dia pernah jadi pemenang Ballon d'Or di tahun 1993 dan juga ngebawa Juventus dan AC Milan jadi juara Serie A selama karir 22 tahunnya. Dia kreatif, punya skill tinggi dan bisa jadi pemain tim yang baik. Baggio itu jago banget buat ngelihat peluang dan nyetak gol. Apalagi soal tendangan bebas, dia jago banget guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Wayne Rooney. Dia main dari tahun 2002 sampai 2021. Wayne Rooney langsung mencuri perhatian di Premier League lewat gol kemenangan buat Everton pas ngelawan Arsenal di Oktober 2002. Mantep memang golnya guys. Cuma 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Dia langsung jadi sorotan dan malah ngebobol 4 gol buat Inggris di Euro 2004 sebelum pindah ke Manchester United. Di MU, Rooney jadi top skor sepanjang masa dengan 253 gol dan memenangkan semua penghargaan yang ada di klub. Rooney itu pemain serba bisa. Selain bisa nyetak gol, dia juga jago ngasih assist. Dia bikin 139 assist buat rekan-rekannya di MU. Di usia yang lebih tua, dia malah ngebuktiin kalau dia bisa main lebih dalam di lini tengah. Kalau ini memang mantep guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Dennis Bergkamp. Dia bermain dari tahun 1986 sampai 2006. Dennis Bergkamp adalah produk dari Akademi Ajax yang terkenal. Dan dia mulai karirnya di klub Belanda ini sebelum akhirnya pindah ke Inter Milan di tahun 1993. Sayangnya di Italia, dia agak kesulitan karena gaya main yang lebih bertahan. Setelah itu, dia gabung ke Arsenal di tahun 1995 dengan transfer 7,5 juta pound sterling atau setara 150 miliar rupiah. Kalau waktu dulu masih mahal segitu guys. Walaupun nggak langsung bersinar di awal-awal, dia nggak pernah ngerasa gagal guys. Bergkamp itu jagonya menciptakan peluang, punya visi yang luar biasa, dan sentuhan pertama yang top banget. Di Arsenal, dia nyetak 120 gol dan bikin 112 assist selama 11 tahun di klub ini. Legendanya Arsenal nih guys, kontrol bolanya jangan ditanya guys. Nomor 7 ada Ronaldinho yang main dari tahun 1998 sampai 2015. Ronaldinho itu salah satu pemain yang paling menghibur dalam sejarah sepak bola. Kalau ngomongin trik, dribbling, dan kecepatannya, dia bisa bikin back-back lawan pusing 7 keliling. Dia pindah ke Barcelona tahun 2003 setelah tampil keren banget bareng Paris Saint-Germain. Tahun-tahun terbaiknya ada di Barcelona. Dia bikin tim ini bangkit lagi setelah sekian lama nggak juara.
Bahkan tahun 2005 mereka juara La Liga, dan tahun 2006 mereka juara Liga Champions. Ronaldinho jadi sosok kunci di Barcelona waktu itu. Dia selalu nyetak gol dan ngasih assist. Dia juga dapat Ballon d'Or di tahun 2005 dan jadi bintang di tim itu pas Lionel Messi mulai muncul ke permukaan. Kita lanjut ke nomor 6, ada Zinedine Zidane. Dia main dari tahun 1989 sampai 2006. Zidane gak pernah pakai nomor 10 di klub, tapi pas main buat Prancis dia selalu pakai nomor itu guys. Pemain yang satu ini memang jago banget. Kombinasi antara elegan, punya visi yang tajam dan skill tinggi. Sentuhan pertama dari Zidane atau first touch-nya itu luar biasa banget. Dia bisa ngatur jalannya pertandingan dan bikin peluang buat teman-temannya. Dia main di klub-klub besar kayak Juventus dan dia pindah ke Real Madrid di tahun 2001 dengan harga transfer yang gila banget waktu itu guys. Zidane gak cuma jago di lapangan tapi juga sukses di dunia manajerial dengan ngebawa Real Madrid juara Liga dan Liga Champions berkali-kali. Oh ya guys, dia juga ngalahin Brazil di final Piala Dunia tahun 1998 dan ngebawa Prancis juara. Bukan cuma itu, dia juga bikin gol kemenangan di final Liga Champions 2002 yang tendangannya mantap itu guys. Kita lanjut ke nomor 5, ada Ferenc Puskás yang main dari tahun 1943 sampai 1966. Udah ada yang lahir belum guys? Puskás itu salah satu penyerang paling tajam yang pernah ada, bareng Alfredo Di Stefano di Real Madrid. Mereka berdua kayak mesin gol yang gak pernah berhenti. Salah satu momen yang paling terkenal pas final Piala Eropa 1960. Mereka menang 7-3 lawan Eintracht Frankfurt guys. Ngeri banget ya. Final 7-3 menangnya guys. Dan Puskás nyetak 4 gol. Mantep. Puskás punya kaki kiri yang gak main-main. Dan dia nyetak total 512 gol dari 528 pertandingan. Waduh. Saking banyaknya gol, FIFA sampai bikin penghargaan atas nama dia, Puskás Award buat gol terbaik tiap tahunnya. Gol-gol indah guys. Selain itu, dia juga ngebantu timnas Hungaria jadi runner-up di Piala Dunia tahun 1954. Pokoknya, Puskás adalah salah satu legenda nomor 10 yang gak bakal terlupakan. Kita lanjut ke nomor 4, ada Michel Platini yang main dari tahun 1972 sampai 1987. Michel Platini jadi patokan buat playmaker Prancis di generasi berikutnya. Zidane aja terinspirasi banget sama Platini. Dia itu pemain yang kuat banget, bisa ngambil bola baik di udara ataupun di tanah. Dan kalau soal ngebuka pertahanan lawan, gak ada yang ngalahin dia guys. Platini sukses ngebawa Prancis juara Euro 1984. Dia nyetak 9 gol dalam 5 pertandingan. Mantep guys. Terus di Piala Dunia 1986, Prancis juga finish di posisi ketiga. Platini juga jadi top skor sepanjang masa timnas Prancis sampai akhirnya dilampaui Thierry Henry pada tahun 2007. Kita lanjut ke nomor 3, ada Diego Maradona yang main dari tahun 1976 sampai 1997. Maradona itu salah satu pemain sepak bola yang bikin orang pada punya pendapat berbeda-beda guys. Tapi satu hal yang jelas, dia itu punya kemampuan dribbling yang luar biasa. Sampai-sampai pemain belakang bisa kelihatan kocak guys. Gimana enggak setelah dia bikin gol kontroversial Hand of God waktu ngelawan Inggris di Piala Dunia 1986. Cuman 4 menit setelah itu dia nunjukin kemampuan dribblingnya yang keren banget. Yang golnya ikonik itu guys, dia ngelolosin diri dari banyak pemain bertahan dan bahkan ngelewatin kiper Peter Shilton buat bikin gol solo dari tengah lapangan. Ya guys, satu gol karena tangan, tapi gol berikutnya itu bener-bener aksi yang luar biasa banget. Maradona ini jadi ikon di Argentina dan juga di Napoli, kota tempat dia ngebela sebagian besar karir klubnya. Di Napoli dia ngebawa tim ini juara Serie A 2 kali dan juga menang Coppa Italia, Supercoppa Italiana sama UEFA Cup. Dan baru 33 tahun kemudian Napoli akhirnya juara lagi di tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 2, ada Lionel Messi yang mainnya dari tahun 2004 sampai sekarang. Dari dulu sih debatnya selalu seputar siapa yang lebih baik antara Messi atau Cristiano Ronaldo. Tapi karena Ronaldo lebih sering pakai nomor 7, jadi kita nggak perlu ngebahas itu di sini guys. Messi itu salah satu pemain sepak bola yang paling lengkap. Gaya dribblingnya itu kayak bola nempel di kaki, ditambah lagi catatan golnya yang luar biasa banget. Selain itu kemampuan passing dia juga nggak kalah hebat, akurat banget guys. Messi udah ngumpulin segalanya dalam sepak bola, termasuk 8 Ballon d'Or. Dia juga keren banget dalam hal ngebuat peluang dan nyetak gol. Dengan 738 gol dan 396 assist di sepanjang karirnya, Messi udah ngebuktiin kalau dia bisa mencapai hal-hal yang nggak kebayang sebelumnya dalam dunia sepak bola. Kalau ini udah sama-sama tahu ya guys.
Kita lanjut ke nomor 1, ada Pele. Sebelum ada debat Ronaldo lawan Messi, dulu itu ada debat Pele lawan Maradona. Kedua-duanya pakai nomor 10. Dan kalau kita ngomongin nomor ini, jelas Pele yang paling pertama. Sepak bola Brazil itu identik banget dengan flair dan kesuksesan. Dan itu karena Pele. Dribbling, kreativitas, dan kerjasama timnya bikin sepak bola makin berkembang. Pele itu bisa nyetak gol dari mana aja dan selalu kebantu timnya mendominasi permainan, apalagi dia main di zaman dimana tackle-tackle masih keras banget dan lapangan nggak semulus sekarang. Pele pertama kali main di Piala Dunia 1958 waktu umurnya baru 17 tahun dan dia nyetak 6 gol yang ngebantu Brazil juara pertama kalinya. 4 tahun setelah itu Brazil juara lagi walaupun Pele nggak main di final karena cedera. Terus di 1970 dia jadi bagian dari tim Brazil yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Pele berhasil menangin 3 Piala Dunia dari 4 yang dia ikutin dan setelah 1971 dia pensiun dari timnas. Brazil harus nunggu 24 tahun baru bisa juara Piala Dunia lagi. Mantap guys. Nah, jadi itu dia guys, 10 pemain terbaik yang identik banget dengan nomor 10 dalam sejarah sepak bola. Kalau kalian punya pemain favorit yang menurut kalian layak masuk daftar ini, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Nggak apa-apa, santai aja. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye-bye. Peace.